mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Para petani di Prancis memprotes kesepakatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan blok Mercosur dengan Amerika Serikat. Sementara itu, untuk tentang penangkapan kesepakatan perdagangan bebas, protes ini juga dilakukan dengan membuang sampah, jerami hingga ban kendaraan di depan gedung untuk bentuk protes. Pasca kesepakatan yang dihasilkan oleh Uni Eropa dengan blok Mercosur negara-negara di Amerika Selatan tentang perdagangan bebas, para petani di kota Rodez, Prancis berunjuk rasa dengan membuang ban, sampah, hingga jerami di depan gedung prefektur Aveyron Selasa lalu. Para demonstran menekankan pentingnya tekanan jangka panjang kepada pemerintah Prancis untuk kesepakatan yang dilakukan sebelumnya bersama Uni Eropa. Meskipun demikian, petani di Prancis mengecam Macron atas tidak memberikan pergerakan yang efektif untuk mengatasi masalah sembari Presiden Prancis di KTT G20 di Brazil. Mercosur qui vient se rajouter à ça. C'est clairement on signe la mort de l'agriculture, de l'élevage, parce que nous on parle beaucoup d'élevage dans notre département. C'est clair que c'est la mort de l'élevage, ça c'est sûr et certain. Et là-dessus, il va falloir être intransigeant et il va falloir mettre une pression énorme. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, pemimpin tertinggi Spanyol, Raja Felipe de Borbon, ke-6 beserta dengan Ratu Letizia menerima sambutan hangat di kota Siva pada Rabu lalu. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya sejak kunjungan terakhir yang penuh dengan gejolak pada 2 minggu lalu. Raja Spanyol Felipe de Bourbon ke-6 beserta Ratu Letizia menerima sambutan hangat di kota Siva pada Rabu lalu untuk mengunjungi lokasi banjir di kota Valencia sebagai kunjungan perdana bagi keluarga kerajaan Spanyol. Menurut masyarakat setempat, kedatangan ini menjadi momentum yang sangat bagus melihat antusias pengungsi yang menunggu kedatangan dari keluarga kerajaan di lokasi bencana. Estamos muy agradecidos con ellos. Y sobre los políticos, pues creo que lo único que tienen que hacer es prevenir antes que curar. En todos los partidos tienen que estar unidos para todos esos proyectos que están metidos dentro de un cajón, que se hagan para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, Jihad Islam Palestina mengadakan prosesi pemakaman di Damaskus pada hari Senin untuk sejumlah pemimpin senior dan juga anggotanya yang tewas dalam serangan Israel di ibu kota dan pedesaan Suriah minggu lalu. Para pelayat muda terlihat membawa peti jenazah para anggota yang terbunuh di pundak mereka, berbaris dalam prosesi pemakaman setelah melaksanakan sholat di masjid setempat. Pemakaman terhadap 9 pemimpin dan anggota Jihad Islam Palestina atau JID berlangsung di kota Damaskus, Syria pasca serangan udara Israel di ibu kota dan perdesaan negara tersebut. Pemakaman ini dihadiri langsung oleh internal organisasi tersebut dan beberapa warga setempat. Sebelumnya, serangan ini terjadi pada minggu lalu di distrik Qudsaya dan ibu kota Syria yang menewaskan 9 pemimpin organisasi tersebut. الشهيد عبد العزيز المناوي أبو السعيد ورسمي أبو عيسى مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي. هؤلاء الأخوة هم عمليا مسؤولين عن العمل الثقافي والإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية. عمليا هذا الاحتلال الإسرائيلي عندما يدعي بأنه قصف مقرات لحركة الجهاد الإسلامي، المقر الذي قصف في المزة هو بيت الدكتور رمضان شلاح ومقر إقامته السابق، وعمليا هو ليس مقرا عسكريا في وسط المدنيين، وأيضا المقر في القدسية هو كان له علاقة بالعمل الشبيبي والكشفي والتعبوي وليس له علاقة بأي عمل عسكري كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, perusahaan US Steel diakuisisi oleh perusahaan Jepang yaitu Nippon Steel menuai kontroversi, bahkan ancaman dibatalkan dengan alasan keamanan nasional. Pimpinan Nippon Steel pun berupaya meyakinkan serikat pekerja US Steel akan rencana akuisisinya. US Steel, produsen baja Amerika Serikat, tengah menanti persetujuan untuk diakuisisi oleh Nippon Steel dari Jepang. This investment will create a positive ripple effect across the region, creating nearly 5,000 jobs. Pada masa jayanya, US Steel mempekerjakan 340.000 orang, tapi kini hanya 15.000.
Ini meresahkan bagi kota Braddock, negara bagian Pennsylvania, dengan pabrik baja yang telah beroperasi sejak tahun 1875. It's not like U.S. Steel, like this just dropped out of the sky and just happened. Tungku pabrik ini tadinya digunakan memproduksi lebih dari 9.000 ton besi setiap harinya. Selama seabad lebih, ini adalah pabrik baja terbesar di dunia, simbol kedikdayaan industri Amerika Serikat. Tapi pabrik ini akhirnya ditutup dan tidak lagi beroperasi sejak tahun 1980-an, bersamaan dengan beralihnya produksi baja keluar Amerika Serikat. Jepang sendiri akhirnya melampaui produksi baja Amerika Serikat pada paruh akhir abad ke-20. Lewat media sosial, senator asal Pennsylvania menolak akuisisi. And I just have to say it's absolutely outrageous that they have sold themselves to a foreign nation and a company. Sebelum menjadi senator, Fetterman dulu adalah wali kota Braddock. Penerusnya justru mendukung akuisisi ini. It's established in Braddock, it's been in Braddock, it's a main resource for Braddock, it's an income base for Braddock and surrounding communities. US Steel telah mengisyaratkan sejumlah pabrik lain akan tutup dan pekerja di PHK bila akuisisi batal. Tapi kepemilikan industri begitu strategis oleh pihak asing tetap mencemaskan sebagian orang. There are people in the community with concerns about it as well. What does this mean to national security? And these are questions that our elected officials had to take seriously. Di tengah pro dan kontra yang bahkan sempat mewarnai Pilpres Amerika Serikat, kebanyakan pekerja US Steel mendukung akuisisi. They're going to keep the name, going to keep the home office here. And like I said, hopefully we'll keep our health benefits when it comes through. Serikat pekerja setempat hanya meminta lebih banyak kejelasan soal apa yang akan berubah pasca akuisisi. It's part of the fabric of our culture here. And you know, currently these are just looked as profit centers, numbers on a piece of paper. And we want someone that's going to own it and operate it and take care of it for what it really is. It's a piece of the community. Di tengah kontroversi akuisisi US Steel oleh perusahaan Jepang, negara yang menjadi produsen utama baja pada abad ke-21 adalah Tiongkok. Tiongkok kini memproduksi hampir separuh pasokan baja dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Jerman akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Februari menyusul runtuhnya koalisi pemerintahan yang berkuasa. Jerman merupakan pemberi bantuan militer terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat. Dan pemilu Jerman bisa berdampak besar bagi nasib bantuan militer Ukraina. Warga Jerman akan mengikuti pemilihan umum pada 23 Februari. Menyusul runtuhnya pemerintahan koalisi 3 partai pada awal November. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia akan mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Partai Sosial Demokrat Jerman SPD. Tetapi partai oposisi utama Uni Demokratik Kristen (CDU) unggul besar dalam jejak pendapat. Pemimpin mereka, Friedrich Merz, ingin pemilihan umum digelar lebih cepat. Ich will nur daran erinnern, wir haben keinen Bundeshaushalt 2025. Mit diesem schweren Versäumnis und mit dieser schweren Hypothek gehen wir in das Jahr 2025. Koalisi SPD yang berkuasa runtuh, menyusul ketidaksepakatan tentang menaikkan utang baru untuk anggaran 2025, termasuk penyediaan bantuan militer ke Ukraina. Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua ke Kiev setelah Amerika Serikat, memberikan sekitar $11 miliar sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Pemerintah Jerman yang akan lengser telah merencanakan untuk memotong bantuan itu menjadi lebih dari $4 miliar tahun depan. It's bad timing for Ukraine, bad timing for Europe. It means Germany will be preoccupied with itself for a few months before we have a new government. Pemilu Jerman akan berlangsung hanya beberapa minggu setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. Presiden AS terpilih Donald Trump telah berulang kali mengatakan akan mengurangi bantuan militer ke Ukraina. Dalam laporannya, Reuters mengungkap bahwa penasihat Trump mengajukan proposal untuk menghentikan bantuan militer ke Ukraina, kecuali Kiev memulai negosiasi damai dengan Moskow. Menurut analis, hal ini dikhawatirkan baik oleh Ukraina maupun Jerman. It will force the German government, the lame duck Scholz government with the current parliament, to increase the funding for Ukraine.
Juga tidak jelas apa dampak kepresidenan Trump yang akan datang bagi keamanan Eropa yang lebih luas, termasuk pengerahan pasukan dan peralatan AS, seperti sistem rudal Tomahawk jarak jauh. What else might be reversed is the placement of Tomahawks in Germany. So we have quite a situation where, let's say, Trump might pursue an anti-globalist agenda and push NATO countries to invest more of their GDP into defense. Sementara itu, dalam sambungan telepon pertama dalam hampir 2 tahun, pada Jumat, Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukannya dari Ukraina dan memulai negosiasi damai. Rusia mengkonfirmasi pembicaraan tersebut dan Putin mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia dan merefleksikan apa yang disebutnya realitas teritorial baru. Demikian laporan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, 4 orang ditangkap di California, Amerika Serikat karena menggunakan pakaian beruang dan merusak mobil mewah. Mereka merekayasa kerusakan mobil mewah untuk menipu perusahaan asuransi. Video beruang di dalam mobil ini dirilis Departemen Asuransi California. Pemilik mobil mengajukan klaim untuk kursi yang robek dan pintu yang rusak pada mobil mewah Rolls-Royce Ghost, kendaraan eksklusif bernilai ratusan ribu dolar. Penggugat mengatakan seekor beruang masuk ke dalam mobil itu saat diparkir di Lake Arrowhead, sebuah tempat pegunungan di luar Los Angeles, dan merusak interiornya. Untuk mendukung klaim mereka memberikan foto-foto kerusakan serta rekaman dari kamera keamanan. Namun perusahaan asuransi melihat ada yang tidak beres dan menghubungi detektif penipuan asuransi. Whoever's inside that vehicle is not moving like a bear. It's moving like a human. And then, of course, opening the door and getting inside the vehicle, that is highly suspect and questionable. Departemen Asuransi California meneliti video tersebut dan berkesimpulan itu adalah manusia berkostum beruang. Pihak berwenang juga meminta bantuan ahli biologi dari Departemen Margasatwa California untuk meninjau 3 video. Dan mereka juga berpendapat bahwa itu jelas-jelas adalah manusia dengan kostum beruang. Insurance investigators are trained extensively to detect fraud, not only human factor detecting fraud, as well as now there's the AI and we got all kinds of cross-referencing. Pihak berwenang pun menggeledah rumah dan menemukan kostum beruang di rumah para tersangka. See, it was 7 o'clock. We opened the door. They told us to shut it. Really? So we were kind of peeking through. They had the ram thing or whatever. I would have never thought of that. I mean, that's pretty far out there. But hey, whatever works. But I mean, if they found the bear suit. Para penyelidik menyisir catatan dan menemukan 2 klaim lain terhadap perusahaan asuransi yang berbeda. Kali ini Mercedes 2015 dan Mercedes 2022 di tempat yang sama. Kedua klaim tersebut juga disertai dengan rekaman video yang menunjukkan beruang yang sama mengamuk di sekitar kendaraan. 4 orang berusia sekitar 26 sampai 39 tahun didakwa melakukan penipuan asuransi dan konspirasi atas klaim tersebut, yang nilainya mencapai lebih dari $140.000 AS. Beruang hitam yang merupakan hewan asli negara bagian California memang kadang masuk ke kendaraan atau bangunan untuk mencari makanan. Pada tahun lalu, seekor beruang di kota Avon, negara bagian Connecticut, masuk ke sebuah toko roti dan memakan 60 cupcake. Sementara tahun 2022, seekor beruang di kota Cornwall, negara bagian Connecticut, masuk ke 2 mobil dan merusak bagian interiornya. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, otoritas Zimbabwe berharap sektor wisata bisa membantu memulihkan ekonomi yang lesu setelah data baru menunjukkan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke air terjun Victoria. Meski begitu, menurut pengkritik, buruknya infrastruktur masih menghambat potensi penuh dari salah satu keajaiban dunia ini. Meski ketinggian air di air terjun Victoria di perbatasan Zimbabwe dan Zambia lebih rendah dari biasanya, wisatawan seperti Sarah tetap berkunjung dalam jumlah besar. I am impressed, to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site
Victoria Falls is wonderful. Sarah ingin kembali suatu hari nanti seperti juga Simon yang berasal dari Zimbabwe tapi kini tinggal di Inggris. Yeah, I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was young I never really got to see it. So last year I came and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which we experiencing and it's very nice, very beautiful. Namun reputasi internasional Zimbabwe terpukul akibat apa yang digambarkan Departemen Luar Negeri Amerika sebagai laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan media. Menurut ekonom Gift Mugano, praktik pemerintah ini berdampak negatif pada pariwisata. That is not good for our brand equity. And so as long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible because we earn a bad name as a country. On hardware issues, we need to work on an infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity. Meski demikian, statistik pemerintah menunjukkan sektor pariwisata menyumbang $493 juta pada paruh pertama tahun ini, dibanding 398 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dan para pemimpin industri pariwisata berharap ada pertumbuhan yang berkelanjutan. The government has embarked on an emergency road rehabilitation program, and some other major roads have started getting attention. Our roads shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated, because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country. Clement menambahkan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Zimbabwe meningkat sejak berakhirnya pandemi COVID, dan jumlah kunjungan meningkat 27% pada paruh pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut Menteri Pariwisata Zimbabwe. Ia berharap di masa depan sektor pariwisata akan menyaingi sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan sebagai pendorong ekonomi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.